Berikan Aku Cinta, chapter 28, Kenyataan Pahit. Hush! Gemas sangat Renald, dan sudah memasang mimik wajah cemberut. Hihihi. Lola justru terkekeh menatap Renald. Senang kamu bisa tertawa? Tanya Renald sambil mendengus, mengambil pakaian Lola kembali dan memakaikannya satu persatu. Jangan marah Bang Ray. Kan bukan aku yang ngeganggu. Itu kan ajudan Bang Ray sendiri yang ganggu. Hihihi. Baru juga aku ingin mulai, udah bikin males lagi. Celetuk Renald sambil membuka pintu dan turun lebih dulu. Lalu memberikan tangannya kepada Lola. Rambut kamu berantakan tuh. Celetuk Renald lagi sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam lobi apartemennya. Kan Bang Ray acak-acak rambut aku sampai kayak gini. Jawab Lola lagi, berusaha merapikan rambutnya. Malam ini kamu nginep di sini ya? Renald bicara kemudian. Aku nginep di sini. Lola mengulangi kalimatnya sambil mendongakkan kepalanya menatap Renald. Pria itu hanya melirik sedikit dan menganggukkan kepalanya. Dan juga hanya kalimat itu yang keluar dari bibir Lola. Ting! Kamu nginep di sini karena aku banyak sekali keperluan denganmu hari ini. Renald bicara saat bunyi denting lift terdengar, dan dia masuk ke dalam sambil menggandeng Lola. Perlu apa Bang Ray? Masih nanya-nanya. Celetuk Renald lagi dengan matanya yang masih melirik Lola. Hehehe. Aku pikir kita di sini cuma pengen nonton film horor doang. Lola berucap lagi. Nonton juga. Tapi aku lagi malas sendirian sekarang. Renald bicara sambil menarik Lola ke dalam dekapannya dan matanya menatap ke arah lift, menunggu nomor yang dipencetnya terbuka. Ya udah, mau gimana lagi? Jawab Lola pasrah. Kok jawabannya gitu sih? Emang kamu gak seneng nginep di tempatku? Tanya Renald ketika kakinya melangkah keluar dari lift beriringan dengan Lola. Senang-senang aja sih, jawab Lola lagi. Tapi Renald menambahkan, iya, aku ngerasa gak enak aja sih, jawab Lola jujur. Gak enak kenapa lagi? Tanya Renald sambil membuka pintu kamarnya. Ganggu Bang Ray nggak? Tanya Lola kemudian sambil tersenyum manja menunjukkan wajah imutnya. Kalau aku suruh nginep di sini, ya artinya nggak ngeganggu aku. Jawab Renald lagi dengan santai, berjalan masuk ke dalam apartemennya. Satu tangannya
merangkul Lola, dan satu tangannya masuk ke dalam saku celananya. "Bang Ray tadi lagi ngapain di mall?" tanya Lola kemudian. "Aku janji ketemu sama mamaku," jawab Renald jujur. "Kok ketemuannya di mall sih? Nggak ketemuan di rumah aja?" Lola sedikit kepo. "Kami jarang ketemu di rumah, Lola. Mamaku sangat suka jalan-jalan. Jadi, kami memang sudah biasa ketemu di mall." Renald menambahkan, "Bang Ray, kalau boleh tahu, kemarin itu kenapa sih Bang Ray ninggalin aku sendirian di kapal?" tanya Lola, memberanikan diri ketika Renald membuka pintu kamarnya dan membawa Lola melangkah masuk ke dalam. "Aku ada keperluan mendesak. Aku ke rumah sakit," jawab Renald jujur. "Rumah sakit?" tanya Lola sambil mengerjitkan dahinya, dan Renald melirik Lola sambil menganggukkan kepalanya. "Siapa yang sakit, Bang Ray?" "Kakekku," Renald bicara dengan mimik wajahnya yang menegang, dan Lola pun sudah berhenti bertanya. Pantas saja, kemarin dia langsung pergi begitu aja. Ternyata kakeknya sakit. Aku udah berpikir macem-macem soal dia, bisik hati Lola. "Maaf ya, kemarin aku meninggalkan kamu begitu saja." Lola tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku ngerti kok kondisinya." Lola menjawab sambil menatap Renald. Dan pria itu pun berjalan mendekat padanya. "Kamu gak takut sama aku?" tanya Renald lagi. "Kenapa aku harus takut sama Bang Ray?" tanya Lola sambil mengerjapkan matanya. "Aku bukan pria baik-baik." Renald tersenyum bicara dengan Lola sambil tangannya memainkan jari-jarinya di wajah Lola. Emangnya Bang Ray mafia ya?" tanya Lola lagi. Renald tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Bukan. Maaf ya sayang. Tapi kamu lihat kan gimana sikap aku? Sedingin apa aku sama wanita-wanita yang sudah bekas? Kamu gak takut kalau aku perlakukan seperti itu?" Ini yang pengen aku tanyakan sama Bang Ray sebenarnya. Yes, pas banget dia tanya. Bisik Lola lirih di hatinya. "Takut sih. Tapi aku penasaran sama dunianya Bang Ray. Lagian, aku sendiri yang memang menginginkan yang kayak gini." jawab Lola jujur. "Berikan aku alasanmu." Renald kemudian berdiri tegak dengan kedua tangannya dilipat di depan tubuhnya. Dia menatap Lola, menunggu jawaban dari wanita itu. "Aku gak punya alasan apa-apa, Bang Ray. Aku hanya pengen disayang. Aku pengen dicintai. Dan aku ingin diperhatiin." jawab Lola jujur sambil menengadahkan kepalanya menatap Renald.
Kamu tahu kalau aku tidak mungkin mencintai kamu. Tanpa menunggu 1 menit, Reynald sudah memberikan pertanyaan ini setelah Lola menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu Bang Ray bisa sayang sama aku dan bisa memperhatikan aku. Di saat kita sedang bersama seperti sekarang, itu mungkin. Tapi setelah itu, aku tidak mau kalau kau mengejar-ngejar aku, meminta seperti ini, kalau aku sudah tidak menginginkanmu. Lola tersenyum dan menganggukkan kepalanya mengerti. Aku tahu peraturannya, Bang Ray. Jadi, tidak perlu lagi mengulang kalimat itu. Lola menambahkan. Reynald tersenyum tipis. Kamu yakin bisa memegang janjimu ini? Iya, Bang Ray. Aku udah ngerti. Kalau dalam kehidupan ini, gak ada tuh namanya cinta sejati. Yang ada hanyalah sebuah perjanjian yang saling menguntungkan. Begitu juga dalam pernikahan. Anak ini, ada apa dengannya? 2 hari lalu, dia hidup dalam dunia fairy tale. Hari ini, kenapa dia jadi pesimis? Reynald sedikit tertegun di dalam hatinya mendengar ucapan Lola. Banyak sekali pertanyaan di sana yang tiba-tiba muncul setelah Lola menyelesaikan kalimatnya. Apa maksud dari ucapanmu itu, Lola? Lola tersenyum. Bukan apa-apa, Bang Ray. Bukannya Bang Ray mau kalau kita sedang berdua tidak perlu membahas masalah dan hanya membahas tentang kita aja dan melakukan semua yang bisa menyenangkan hati Bang Ray aja. Lola bicara sambil berdiri melangkah mendekati Reynald dan dia menggerakkan tangannya memegang tubuh di bagian depan Reynald. Jadi kamu sudah paham? Lola tersenyum menatap Reynald dan menganggukkan kepalanya. Aku udah dewasa, Bang Ray. Usiaku sekarang juga udah 18 tahun. Dan aku sudah bisa berpikir. Aku juga tahu apa yang Bang Ray mau. Kepuasan dari tubuhku, bukan? Tanya Lola lagi. Reynald tersenyum kecil, lalu dia membuka tangannya yang ada di depan tubuhnya, menggerakkan jari tangannya, memegang dagu Lola. Aku suka yang seperti ini, Lola. Aku selalu mencari seorang sugar baby yang bisa membuat aku bahagia. Aku tidak suka kalau terlalu banyak dihujani dengan pertanyaan dan menganggap bahwa hubungan ini adalah hubungan serius.
Ingat, kita hanya ikatan kontrak. Jadi setiap kali kita bertemu, intinya kita harus bersenang-senang. Tidak boleh ada kesedihan, tidak boleh menunjukkan wajah tidak suka, dan kau harus menikmati dan melupakan semua permasalahan dalam hidupmu saat kita bersama. Apa kau mengerti? Sedih dan kecewa. Tentu saja. Itu dirasakan oleh Lola, tapi dia sadar siapa Reynald dan siapa dirinya. Inilah kenyataannya hubungan kami. Hanya didasarkan suka dengan suka. Tidak ada ikatan khusus dan tidak ada tanggung jawab. Lola menambahkan dalam hatinya. Jadi sekarang kita mau melakukan apa, Bang Ray? Tanya Lola kemudian. Kita mau nonton, bukan? Lola tersenyum, menganggukkan kepalanya. Ayo, ajak Lola lagi. Jangan buru-buru, Lola. Reynald menambahkan. Tapi, bukannya Bang Ray mau nonton? Tanya Lola lagi. Tapi aku tidak mau nonton kalau kau memakai pakaian seperti ini. Sanggah Reynald sambil melihat Lola dari atas ke bawah. Kan aku cuma bawa baju ini. Lola menambahkan lagi. Apa kamu lupa? Lusinan baju yang ada di lemari pakaian kita. Lola meringis. Oh iya bener. Aku lupa sama baju-bajunya. Jawab Lola jujur. Ganti bajumu, Lola. Iya deh. Lola kemudian menganggukkan kepalanya dan melepaskan tangannya dari Reynald. Melangkah menuju ke wardrobe. Kau tahu baju apa yang ingin kamu pilih? Tanya Reynald yang sudah berdiri di pintu wardrobe sambil menatap Lola yang sedang kebingungan melihat lusinan pakaian di hadapannya. Nggak tahu, Bang Ray. Mau aku bantu pilihkan? Lola tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mendingan gitu deh. Jadi, aku tahu Bang Ray mau aku pakai baju yang mana. Celetuk Lola lagi. Reynald tersenyum, lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam wardrobe. Pakai yang ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.